Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dedi dari Bisnis Digital D Malang, mata kuliah pemrograman mobile. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas salah satu teknologi penting di dunia pengembangan aplikasi mobile, yaitu React Native. Topik ini sangat relevan bagi kita yang tertarik membangun aplikasi Android dan iOS, tetapi dengan efisiensi waktu dan biaya. React Native adalah salah satu pilihan terbaik untuk itu. Apa sih React Native? React Native adalah framework open source yang dikembangkan oleh Facebook pada tahun 2015. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan para pengembang membuat aplikasi mobile lintas platform. Artinya, satu kode bisa dijalankan di Android maupun di iOS. React Native dibangun menggunakan bahasa pemrograman JavaScript yang merupakan bahasa populer dan umum digunakan, terutama oleh developer web. Jadi, kalau kita udah terbiasa nih membuat website menggunakan JavaScript, belajar React Native itu akan serasa lebih mudah. Dengan React Native, kita tidak perlu lagi membuat dua aplikasi secara terpisah untuk dua platform. Ini sangat menghemat waktu dan tenaga. Mengapa sih React Native itu populer? Nah, React Native ini sangat populer di kalangan developer. Salah satunya karena fleksibilitasnya. Bayangkan, kita bisa menulis satu kali kode tetapi menghasilkan aplikasi untuk dua sistem operasi, yaitu iOS dan Android. Ini benar-benar mengurangi beban pengembangan. Selain itu, React Native menggunakan React, sebuah library JavaScript yang sangat populer dan banyak digunakan untuk membangun antarmuka web. Artinya, banyak developer web bisa langsung beradaptasi dengan React Native. Ditambah lagi nih, karena didukung oleh komunitas global yang besar, kita bisa dengan mudah menemukan pustaka tambahan, dokumentasi, atau bantuan ketika mengalami masalah. Apa sih kelebihan dari React Native? Nah, sekarang kita masuk nih kelebihan React Native. Yang pertama ialah hemat biaya dan waktu. Nah, kenapa sih? Karena hanya butuh satu tim developer dan satu basis kode untuk dua platform, maka perusahaan ataupun tim kecil ini bisa bekerja lebih efisien. Tidak perlu bikin dua tim ataupun yang lain gitu, cukup satu aja. Terus yang kedua, komunitas React Native sangat besar. Nah, ini membuat kita dengan cepat mencari solusi dari errornya ataupun belajar fitur baru melalui forum, dokumentasi, ataupun tutorial online. Ketiga, adanya banyak plugin atau pustaka tambahan yang bisa kita manfaatkan untuk mempercepat proses pembuatan aplikasi. Namun, tentu saja tidak ada teknologi yang sempurna. React Native juga mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama ialah debugging ataupun kompatibilitas masih menjadi tantangan. Terkadang fitur-fitur tertentu di Android atau iOS tidak langsung bisa digunakan, dan kita harus melakukan konfigurasi tambahan ataupun bahkan menulis kode natif. Nah, yang kedua, dari sisi kinerjanya nih, React Native belum bisa menandingi aplikasi natif sepenuhnya, terutama untuk aplikasi berat seperti game 3D atau aplikasi dengan kebutuhan performa yang tinggi. Jadi, kalau teman-teman ingin membuat aplikasi yang sangat kompleks, perlu dipertimbangkan framework lain atau bahkan pengembangan natif. Nah, selanjutnya ialah kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, React Native adalah salah satu solusi praktis dan efisien untuk membangun aplikasi Android dan iOS secara bersamaan. Cocoknya di apa aja nih? Nah, cocoknya di beberapa kondisi berikut. Yang pertama, tim dan sumber daya yang terbatas. Nah, apabila mempunyai tim yang terbatas, maka React Native bisa menjadi salah satu solusinya. Terus juga yang kedua, deadline-nya ketat. Misalnya, deadline-nya udah mendekati hari hari jadinya ataupun ya deadline itulah. Nah, yang ketiga juga, aplikasi yang dibikin ini tidak membutuhkan fitur natif yang sangat kompleks. Nah, ini cocok nih pakai React Native. Tapi
Kalau kita mengembangkan aplikasi dengan performa tinggi atau yang sangat bergantung pada fungsi bawaan sistem operasi, mungkin React Native ini belum menjadi pilihan yang terbaik. Intinya, pemilihan framework tergantung pada proyek kebutuhan kita. Nah, yang terakhir ini referensi nih. Jadi semua yang saya sampaikan hari ini dirangkum dari artikel resmi Mirip Decoding yang berjudul Apa itu Reaktif. Nah, teman-teman bisa membacanya sendiri di blog Decoding untuk mendalami materi lebih lanjut. Dan juga kalau kalian ingin memulai belajar React Native, Decoding juga menyediakan kelas dan pembelajaran yang terstruktur dan membantu. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.